Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan bilangan real. Sebelum kita membahas mengenai pertidaksamaan bilangan real, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan matematis yang menunjukkan perbandingan dari dua buah objek yang memuat tanda kurang dari, besar dari, atau kurang dari sama dengan, serta besar dari sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier yaitu AX tambah BX kecil dari 0, AX tambah BX besar dari 0, AX tambah BX kecil dari sama dengan 0, serta AX tambah BX lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional yaitu AX per BX kecil dari DX per EX, atau bisa juga AX per BX lebih besar dari DX per EX, di mana AX, BX, DX, dan EX ini berupa suku banyak atau polinomial, dan BX serta EX ini tidak boleh sama dengan 0. Menyelesaikan pertidaksamaan artinya kita mencari semua himpunan bilangan real yang memuat pertidaksamaan tersebut menjadi berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga dengan himpunan penyelesaian atau biasanya disingkat dengan HP. Nah, di sini cara menentukan himpunan penyelesaian yang pertama yaitu kita bisa menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama pada kedua pihak dari suatu pertidaksamaan. Yang kedua yaitu kita dapat mengalihkan kedua pihak suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif, namun tanda pertidaksamaan tidak terjadi perubahan. Yang ketiga, kita dapat mengalihkan kedua pihak dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikkan arah tanda dari pertidaksamaan atau tanda pertidaksamaannya berubah. Yang keempat yaitu jika pertidaksamaan itu berbentuk rasional, maka bentuk pertidaksamaan tersebut dapat diubah menjadi PX per QX kecil dari 0 dengan cara yaitu ruas kiri dan ruas kanan kita nolkan, kemudian menyamakan penyebut dan menyederhanakan pembilangnya. Yang kelima yaitu dicari titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan QX diuraikan menjadi faktor linier atau faktor kuadrat sehingga nanti akan diperoleh titik pemecah baik pada pembilang atau pada penyebutnya. Kemudian yang keenam yaitu kita gambarkan titik-titik pemecah yang sudah kita peroleh tersebut pada garis bilangan. Kemudian kita bisa tentukan tanda dari nilai titik pemecah itu ya, bisa positif atau bisa negatif ya, untuk setiap selang bagian yang muncul. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 13 besar dari sama dengan 2x kurang 3 besar dari sama dengan 5. Nah, di sini cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini yaitu kita bisa menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita akan menghilangkan min 3 ini. Nah, supaya min 3 ini hilang, maka ini harus kita tambahkan dengan positif 3 atau dengan lawan dari min 3 ya. Sehingga menjadi 13 tambah 3 besar dari sama dengan 2x kurang 3 tambah 3 besar dari sama dengan 5 tambah 3. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 16 lebih besar dari sama dengan 2x lebih besar dari sama dengan 8. Kemudian dalam menentukan himpunan penyelesaian artinya kan kita akan mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Supaya di sini menjadi x, maka ini semuanya atau ke semua ruas ini kita kalikan dengan 1/2 sehingga ini akan menjadi 16/2 lebih besar dari sama dengan 2x/2 lebih besar dari sama dengan 8/2. Karena tadi dikali dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan ini tetap, artinya tidak terjadi perubahan. Sehingga hasilnya menjadi 8 lebih besar dari sama dengan x lebih besar dari sama dengan 4, atau kita bisa menuliskan juga menjadi 4 kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan 8. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya yaitu x sedemikian sehingga 4 kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan 8. Nah, ketika kita gambarkan himpunan penyelesaiannya itu pada garis bilangan menjadi seperti ini ya, di mana
4 X lebih besar dari sama dengan 4 berarti arahnya ke kanan, dan X lebih kecil dari sama dengan 8 berarti arahnya ke kiri. Jadi himpunan penyelesaian memenuhi kalau kita gambar adalah yang diarsir ini. Nah, di sini karena tanda pertidaksamaannya adalah dua-duanya tanda memuat tanda sama dengan, maka di sini bulat penuh ya, kita tandai dengan bulat penuh. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2 kecil dari 6 dikurang 4x kecil dari sama dengan 8. Oke, sama halnya seperti contoh 1 tadi, di sini kita akan menghilangkan positif 6 ini. Nah, supaya positif 6 ini menjadi 0 nantinya, maka semua ruas ini akan kita tambah dengan lawan dari positif 6, yaitu negatif 6. Sehingga di sini akan menjadi min 2 kurang 6 kecil dari min 6 tambah 6 kurang dari 4x kurang dari sama dengan 8 dikurang 6. Ini nanti hasilnya akan menjadi min 8 kurang dari min 4x kurang dari sama dengan min 2. Nah, sama seperti tadi, di mana dalam menentukan himpunan penyelesaian artinya kita harus memperoleh nilai x berapa yang memenuhi pertidaksamaan ini menjadi benar. Nah, supaya di sini menjadi x, maka di sini kedua ruas akan saya kalikan dengan bilangan negatif, yaitu min 1/4. Karena dikali dengan bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah. Oke, ini akan berubah dari kecil menjadi besar, dari kecil dari sama dengan menjadi besar dari sama dengan. Oke, sehingga nilainya menjadi 2 lebih besar dari X lebih besar dari sama dengan min 1/2. Atau bisa ditulis juga menjadi min 1/2 kecil dari sama dengan X kecil dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian sehingga min 1/2 kecil dari sama dengan X kecil dari 2. Jika digambarkan pertidaksamaannya itu pada garis bilangan akan seperti ini ya. Oke, karena di sini tanda pertidaksamaannya satu ada tanda sama dengan dan satu tidak, maka yang ada tanda sama dengannya ini kita kasih dengan bulat penuh, dan yang tidak punya tanda sama dengan kita kasih dengan bulat kosong. Jadi daerah yang memenuhi adalah daerah yang diarsir ini. Kemudian untuk contoh 3. Contoh 3 di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 kecil dari 0. Oke, karena ini pertidaksamaannya berbentuk fungsi kuadrat, maka ini harus kita faktorkan terlebih dahulu guna untuk memperoleh titik pemecah ya. Sehingga di sini setelah kita faktorkan menjadi 2x tambah 1 dikali x kurang 3 kecil dari 0. Maka nanti titik pemecah atau nilai x-nya itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan min 1, sementara yang sebelah sini x-nya sama dengan 3. Kemudian yang ini akan diperoleh nilai x-nya yaitu min 1/2. Nah, titik pemecahnya yaitu yang pertama x sama dengan min 1/2 dan x sama dengan 3. Oke, titik pemecah ini kemudian kita letakkan pada garis bilangan ya. Oke, min 1/2 3. Kemudian di sini kita uji tanda ya. Uji tanda di antara min 1/2 sama 3 kita boleh mengambil bilangan 0 ya. Bilangan 0 itu kita substitusikan ke fungsi ini atau juga boleh disubstitusikan ke fungsi ini, sehingga nanti diperoleh setelah kita mensubstitusikan bilangan 0 di antara min 1/2 dan 3, maka di sini nanti akan diperoleh tanda negatif. Kemudian di sini ketika kita substitusi bilangan yang lebih besar dari 3 yaitu 4 ke persamaan ini, maka nanti akan diperoleh tanda positif. Kemudian sama halnya dengan ketika kita mensubstitusi bilangan yang lebih kecil dari 1/2 yaitu min 1 ke persamaan ini akan diperoleh tanda positif. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaan yang diminta adalah yang kecil, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bernilai negatif. Di sini
terjadi bulat kosong karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan ya, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian sehingga X lebih besar dari min 1/2 lebih kecil dari 3. Kemudian kita lihat contoh yang keempat, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan rasional ya, di mana 1/X tambah 1 kecil dari 2/3X kurang 1. Cara menyelesaikannya yaitu kita bisa menolkan ruas kiri atau ruas kanan dengan cara yaitu ruas kanan ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi 1/X tambah 1 kurang 2/3X kurang 1 kecil dari 0. Sehingga di sini ruas kanan yang sudah menjadi 0 ya. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya, sehingga diperolehlah 1 dikali 3X kurang 1 dikurang 2 dikali X plus 1. Ini dikalikan seperti biasa, sehingga nanti diperoleh hasilnya 3X kurang 1 dikurang 2X dikurang 1 per X tambah 1 dikali 3X kurang 1, sehingga nanti hasilnya menjadi X kurang 3 per X tambah 1 dikali X kurang 3 kecil dari 0. Nah, di sini setelah kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya, maka kita tentukan titik pemecah dari pembilang dan penyebut. Nah, titik pemecah untuk pembilang yaitu X dikurang 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Kemudian titik pemecah untuk penyebut yaitu X plus 1 sama dengan 0 atau 3X kurang 1 sama dengan 0, sehingga nanti titik pemecah untuk penyebut yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1/3. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan titik pemecahnya, kemudian kita letakkan atau kita gambarkan titik pemecah tersebut pada garis bilangan ya, sehingga di sini ada min 1, 1/3 dan 3. Nah, kenapa di sini bulat kosong semuanya? Karena tadi di sini tanda pertidaksamaannya tidak mengandung tanda sama dengan ya, makanya di sini terjadi bulat kosong. Kemudian sama halnya seperti contoh 3 tadi, kita ambil perwakilan dari masing-masing interval yang sudah terbentuk di antara titik-titik pemecah ini. Nah, yang lebih besar dari 3 kita ambil 4, kemudian yang lebih besar dari 1/3 kita ambil 1, kemudian di antara min 1 sampai 1/3 kita ambil min 1/3, kemudian yang lebih kecil dari min 1 kita ambil 2. Kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti akan diperoleh tanda tambah kurang tambah kurang. Karena yang diminta tadi adalah kecil dari 0, maka yang memenuhi adalah daerah yang bertanda negatif, yaitu di sini yang kurang dari min 1 dan yang berada di antara 1/3 dan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu menjadi X sedemikian hingga X-nya kecil dari min 1 digabung dengan 1/3 kecil dari X, X kecil dari 3. Selanjutnya contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, juga masih 2X kurang 5 per X kurang 1 kecil dari sama dengan 1. Ini juga sama halnya dengan contoh 4, maka kita akan buat ruas kiri atau ruas kanannya menjadi 0. Nah, di sini saya akan menolkan ruas kanan, sehingga 1 ini nanti saya pindahkan, atau kedua ruas ini nanti saya kurangkan dengan 1 ya, sehingga nanti hasilnya menjadi 2X kurang 5 per X kurang 2 kurang 1 kecil dari sama dengan 0. Kemudian setelah kita sederhanakan pembilang setelah kita pindahkan atau kita nolkan ruas kanannya dengan 0, kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu dengan cara ini kita samakan penyebutnya X kurang 2 ya, sehingga diperoleh pembilangnya 2X kurang 5
kurang dari 1 dalam kurung X kurang 2 kecil dari sama dengan 0. Kemudian yang pembilangnya ini kita sederhanakan menjadi 2X kurang 5 kurang X tambah 2 per X kurang 2 kecil dari sama dengan 0. Sehingga menjadi pembilangnya X kurang 3 per penyebutnya itu X kurang 2 kecil dari sama dengan 0. Nah, setelah kita sederhanakan, kemudian kita cari titik pemecah dari pembilang dan penyebut. Titik pemecah untuk pembilang yaitu X kurang 3 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 3. Kemudian titik pemecah untuk penyebut yaitu X kurang 2 sehingga X sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat titik pemecah pembilang dan penyebut, kemudian kita letakkan atau kita gambarkan pada garis bilangan sehingga nanti kita uji titik-titik di antara interval yang terbentuk ini. Yang lebih kecil dari 2 kita boleh ambil nilainya 3. Yang lebih kecil dari 2 kita boleh ambil nilainya 0, kita masukkan ke persamaan ini. Maka nanti akan diperoleh 0 dikurang 3 min 3 per 0 dikurang 2 min 2. Min 3 bagi min 2 yaitu 3 per 2. Jadi bertanda positif. Kemudian di antara 2 dan 3 kita boleh mengambil yaitu 2,5 ya. Oke, kita substitusikan ke sini, maka nanti akan diperoleh tandanya itu negatif. Kemudian yang lebih besar dari 3 kita boleh ngambil 4. Kita substitusikan ke sini, ke persamaan ini akan diperoleh nanti tandanya plus ya. Sehingga karena di sini yang diminta adalah yang lebih kecil dari sama dengan 0, berarti yang kita arsir adalah daerah yang bernilai negatif. Nah, kenapa di sini ada bulat kosong dan ada bulat penuh? Nah, karena di sini tandanya ada tanda sama dengan, maka dia bulat penuh. Nah, kenapa salah satunya ada bulat kosong? Karena ketika nilai X sama dengan 2 saya substitusikan ke persamaan ini akan menyebabkan persamaan ini menjadi tidak terdefinisi ya, karena penyebutnya akan menjadi 0. Sehingga nilai X-nya tidak boleh dimulai dari 2, tapi harus lebih besar dari 2. Beda halnya dengan nilai X-nya 3. Nah, ketika nilai 3 saya substitusikan kemari, dia tidak akan menyebabkan penyebutnya menjadi 0. Maka nilai 3 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga bisa dituliskan himpunan penyelesaian yaitu X sedemikian sehingga 2 kecil dari X kecil dari sama dengan 3. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.